Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan yang rindu Tuhan atas jamahan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Lord, for Your name is great and worthy to be praised. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. I sing praises to Your name. For Your name is great and worthy to be praised. Sama-sama angkat tangan kita, saudara, katakan nyanyian pujian bagi-Mu. I invite all the kids to stand up and let's praise God, yeah? Everyone on your feet, let's go. Nama-Mu besar dan layak. Mari kita angkat tangan sama-sama, saudara, katakan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Nama-Mu besar Bapa dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagi-Mu
praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, kami percaya pada pagi hari ini Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau jamah setiap hati yang haus mau Tuhan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan mau memuji memuliakan nama-Mu kami. Angkat hati kami Tuhan, suara kami, tangan kami Tuhan, tanda kami berserah Tuhan. Karena kami percaya saat kami angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan menolong kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini pujian kami bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari berikan salam pada kanan kiri saudara Anda. Kalau Anda belum kenal bisa berkenalan dan katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Amin. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar dunia, yang tak pernah di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Katakan sama-sama saudara, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sama-sama saudara, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
Mari coba Tuhan katakan sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala. Yang percaya katakan sama-sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. One last time. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik bisa tepuk punggungnya masing-masing, jadi bilang katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu pujian ini jadi doa bagi kita. Kita percaya Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Dayamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Hidupku bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Kita katakan sama-sama, na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Sekali lagi katakan na na na. Begitu besar kasih
sama-sama katakan. Na 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 na. Gereja Tuhan sama-sama all together sing. Thank you Jesus, thank you Lord. We love you so much God. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Yesus Tuhanku. Percaya Anda adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita sekali lagi. Luar biasa. Anda dipersilakan duduk. Anda boleh alihkan perhatian Anda ke layar di depan. Shalom semua warga kerajaan. Apa dampak daripada mujizat? Saya ingatkan kembali Yohanes 2:11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Bukan terakhir ya. Dari tanda-tandanya Simeon mujizat dan ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya padanya. Pertama, kemuliaan Tuhan nyata dan membuat orang percaya. Di sini baru murid-murid. Dan kita melihat kehidupan daripada Paulus dan Silas. Ketika mereka sampai di kota Filipi, maka di situ ada seorang pengusaha wanita, dia punya butik yang menjual jubah ataupun kain berwarna ungu yang dipakai oleh high class ataupun high society. Dan apa tanda orang diurapi Roh Kudus? Dia tuh jadi berani menerima mereka di rumahnya. Lalu kemudian akibat daripada mujizat. Salah satu mujizat adalah pengusiran roh jahat. Dan kota itu dikuasai oleh sekelompok orang yang mempekerjakan seorang gadis yang dikuasai dengan spirit of Python, ya. Spirit of Python itu artinya, saudaraku, dia sebagai oracle ataupun medium. Dan dia mengikuti Paulus sambil berseru-seru, orang ini menunjukkan kepadamu jalan keselamatan. Hati-hati, iblis itu ingin menyesuaikan ataupun mengasosiasikan dirinya dengan kita. Tak tahan Paulus, ditangking, dan apa yang terjadi? Dampaknya masuk penjara, saudara. Bukan cuma masuk penjara, digebukin dan kemudian kakinya dipasung di tempat paling dalam. Tetapi ini tanda orang yang penuh Roh Kudus. Yang keluar bukan keluhan, yang keluar puji-pujian. Di tengah malam ketika mereka muji pasti dengan suara keras. Rupanya malaikat ikut nyanyi, saudaraku. Semua pintu-pintu terbuka, borgol-borgol, dan juga pasungan terlepas. Dan saat itu sipir penjara mau menggorok lehernya sendiri. Kata Rasul Paulus, tenang, tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Coba bayangkan, kalau penjara di Cipinang misalnya ya, mendadak semuanya terbuka. Wah, itu bisa kacau balau. Tetapi kalau Roh Kudus hadir, apa yang terjadi? Ada damai sejahtera yang sangat luar biasa. Tapi inilah tujuannya. Tujuannya apalah, saudaraku? Sipir penjara itu yang pasti sangat kejam, ya, pasti juga merangkap Aljugojo. Dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Tapi ini salah satu kunci bagaimana kita itu disertai mujizat. Paulus dan Silas tidak mengaku bahwa mereka warga negara Romawi,
tapi mereka menampilkan diri sebagai warga negara kerajaan sorga. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, apa malu mengaku dia di depan Bapa dan para malaikat kudus dan juga di depan masyarakat. Pastikan saudara selalu memuliakan Tuhan. Baru selesai itu dia beritahu, kami ini warga negara Rom. Dan kamu memukuli kita, mereka ketakutan luar biasa. Kemudian mereka dibebaskan begitu saja. Rupanya ketidakadilan itu berlangsung sampai sekarang. Tetapi jangan khawatir. Mujizat tujuannya apa? Membuat orang percaya. Engkau dan seisi ruangmu akan percaya pada Tuhan. Dimulai satu orang. Satu orang percaya. Istri saya dan saya adalah pertama dan keluarga kita yang lahir kembali. Ada beberapa yang beragama Kristen lah ya. Tetapi yang lahir kembali baru kita berdua. Dan kedua keluarga besar kita sebagian besar bukan cuma percaya tapi melayani Tuhan. Biar terjadi pada saudara. Sebab mereka melihat apa? Mujizat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mata mereka terbuka. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang tidak percaya menjadi percaya. God bless you. Amin. Amin, amin. Selamat pagi menjelang siang kepada Anda semua. Senang sekali bisa ada di sini bersama-sama dengan Anda. Well, Happy Father's Day buat semua para ayah. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk para ayah. Happy Father's Day. Kita nanti setelah di penghujung ibadah kita akan punya hadiah untuk Anda semua. Kita juga akan berdoa untuk Anda semua. Tapi sebelum itu, seperti biasa di sini kita like to have fun. Kita suka relax dan santai dan main games. Dan hari ini kita akan main games dengan para ayah, saudara. Tanpa panjang lebar, boleh saya undang MC yang kondang, yang terkenal seluruh bumi dan surga untuk maju ke depan. MC Rian. Untung cuma seluruh bumi dan surga ya. Nerakanya enggak. Boleh tepuk tangan lu dong buat Tuhan Yesus hari ini. Luar biasa saya kalau hari ayah tuh sebenarnya kalau pagi-pagi tuh melo, tapi hari ini nggak perlu melo karena kita penuh dengan sukacita. Amin ya. Saya mau minta bantuannya para ayah nih ya, yang merasa ayah boleh bangkit berdiri dulu. Saya mau survei nih ya, karena nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh banyak ternyata ayah. Tepuk tangan lu dong buat ayah-ayah kita yang hebat. Luar biasa. Nah saya mau pilih 5 ayah atau siapapun 5 ayah yang bersedia main bareng sama saya di depan. Boleh yuk langsung maju yuk. Saya duduk lagi deh. Baru itu langsung Om Ayu mungkin boleh. Oh ya oke. Angkelnya Korosit boleh maju. Bapak maju. Bapak ayo maju Pak. Pak Hansel mungkin yuk. Pak Hansel yuk. Oh foto. Bisa yang lain kok yang moto yuk Pak Hansel yuk. Yuk. Oke. 1, 2, 3. 2 lagi yuk. Yuk. Siapa kemarin? Siapa nih? Bapak ayo main Pak. Kita Pak. Ada hadiahnya Pak. Sertifikat rumah. Rumah di surga. Amin Pak. Amin dulu Pak. Koko ayo kok. Nah Koko apa Bapak saya manggil ini? Ayo 2 lagi. Apa saya panggil ibu nih? Kalau nggak ada bapak-bapak yang main panggil ibu nih. Kobeni yuk, main yuk. Ayo kok. Ini Kobeni mah bisa menang kalau ikut kuis ini. Nah mesti digituin, mesti dipancing dulu. Saya jelasin dulu gamesnya, nggak apa-apa 4 orang juga nggak apa-apa. Enggak, ayo baru 3. Jangan gampang menyerah, kata The Massive juga jangan menyerah. Oke. Alright, kita perkenalan dulu ya. Boleh pinjam mic ke Rosit. Oke. Cik. Oke, dari Kobeni deh kenalan dulu. Jangan apa-apa, Kobeni ini live group leader. Tepuk tangan dulu dong. Oh ada leader di sono, iya. Nah, saya gitu aja. Leader senior ya. Kenalan dari Kobeni dulu yuk, semuanya biar pada kenal yuk. Iya, halo semuanya. Ada orang di sini. Lesu ya. Iya. Ulang kok. Halo semuanya. Ya gitu kali ya. Gara-gara gue lesu, semua ikut lesu ya. Iya, jangan lesu ya. Rumah Tuhan gak boleh lesu, amin. Oke, nama saya Benny. Apa lagi? Nama saya Bento. Iya, betul. Kobeni Iya. udah berapa lama ibadah di tempat ini?
8 months ya, 8 bulan. 8 months. Oh, Kobe ini anaknya pada berapa kok kalau boleh tahu? 3. 3, tepuk tangan dulu dong Kobe ini. Ya. Usaha kerasnya anaknya 3 dan sekarang semuanya udah pada gede. Iya, istri 1. Puji Tuhan. Ya, itu penting. Puji Tuhan. Itu penting. Itu Ya. penting. Itu penting. Boleh sebelahnya kok Iya, sekarang. Boleh kenalan Om, namanya Om. Salam, Shalom. nama saya Tommy. Tommy. Nama panjangnya Soeharto Om. Ini Tommy Soeharto. Iya, bukan Tommy Udah. biasa aja. Om ibadah di sini udah berapa lama? Baru mulai ini Puji hari. Tuhan langsung main games. Semangat Baru ini berapi-api. hari ya. Umur saya 73. Wow. Anak saya 4, cucunya 7. Puji, tepuk tangan dong sekali lagi. Boleh sekali. Ya, makasih. Boleh dioper Om. Ya. Nah ini tepuk tangan dulu dong buat Bapak kita yang satu ini. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini sama saya Ayung, udah ketemu semuanya ya. Nah, saya punya anak 2, cucu baru 4 sekarang. Nama saya Ayung, semua udah tahu semuanya. Kok Ya. pilih ya? Bapak ini beda. Ya. Oke Om, boleh sebelahnya. Saya bernama Arif dari Indo, baru hampir 3 bulan. Puji Dan di Tuhan. sini hanya 4 minggu, Baru 4 minggu maksudnya. baru 4 Puji minggu. Tuhan. Ya, saya punya anak ada 3 di Indo, semua sudah kawin dan mempunyai cucu 5. Alhamdulillah. Saya punya anak Gak 3. apa-apa, kita campur-campur aja ya. Gak apa-apa. Ya. Yang penting Tuhannya satu. Ya, puji Tuhan. Ya, semoga Tuhan memberkati kita semua Amin. dan selalu datang ke Gereja. sini. Oh, puji Tuhan. Tadi udah baru introduce baru udah ngomongin anak saya 3 udah kawin semua. Baru saya mau nanya yang ada yang jomblo nggak? Alright, Om, saya manggil Om aja ya biar akrab kita ya. Bapak-bapak semua saya perlu ini taruh di sini dan mikrofonnya saya akan taruh di sini. Dan permainannya simple. Ah, jatuh ya. Oke, nggak usah deh. Repot sendiri kan saya. Pakai ini kali ya. Enggak, jadi untung nggak jatuh. Jadi nanti saya akan kasih pertanyaan, ada 8 pertanyaan di tangan saya yang sudah disurvei melalui 3.000 juta orang di seluruh angkasa. Pertanyaannya tentang pengetahuan umum dan juga trivia Alkitab. Bapak-bapak semuanya yakin ya bisa menjawab ini semua ya. Tapi ada yel-yel sebelum menjawab pertanyaan saya. Jadi ketika saya kasih pertanyaan dan bapak-bapak pikir saya bisa jawab, bapak-bapak ke depan sini ambil mic ya, terus nyanyi haleluya, haleluya gitu ya. Kita latihan dulu dari Kobe ini. Haleluya, haleluya, itu adalah bellnya. Gitu ya. Iya. Ada yang bisa boleh direndahin sedikit. Direndahin sedikit. Haleluya, haleluya. Oke. Bass berarti. Gimana aja terserah Om Bin. Yang penting jangan lama-lama supaya Waktunya nggak habis Iya, benar. ya. Iya, benar juga sih. Yuk. Haleluya, haleluya. puji Tuhan. Nah itu belnya Kobe nih. Sekarang Om Hai, haleluya, haleluya. pakai hai, nggak pakai hai, nggak pakai hai. Hai, haleluya. Nggak apa-apa, kita mesti sabar. Kita mau nggak apa-apa. Khusus Bapak ini pakai hai, nggak apa-apa. Sekarang Om Ayung. Haleluya, haleluya. Oke. Haleluya, haleluya, Oh, puji. haleluya. Oh boleh 3 kali nggak apa-apa. Puji Tuhan. Ini kita punya singer-singer baru kayaknya ya Korasit ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oh iya. Kamu stay di situ. Oh iya benar. Emang ngerepotin saya. Oke, multimedia siap ya. Ada 8 pertanyaan di tangan. Tepuk tangan dulu dong buat bapak-bapak yang kece ini. Pertanyaan pertama, pengetahuan umum. Bapak-bapak siap-siap ya. Semuanya yang tahu jawabannya diam aja ya. Siapakah dari antara bapak berempat di sini yang tinggal di Jakarta kalau di Indonesia? Tangerang ya. Bapak tinggal di mana? Tapi tahu Jakarta lah ya. Sikit-sikit tahu lah ya Pak ya. Ada begitu banyak tempat rekreasi di Jakarta. Banyak yang ada singkatan-singkatannya.
Pertanyaan pertama dari saya adalah, apa singkatan dari PIM? Ini gamenya kuncinya adalah jangan terlalu serius, oke? Iya, belnya dulu Om. Haleluya, haleluya. Pondok Indah Mall. Bener gak? Tapi bukan itu jawaban yang saya minta, Ko Benny. Ada yang bisa rebut? Ingat, game ini adalah game komedi ya Bapak-Bapak ya. Ada yang bisa tahu kira-kira plesetan dari Pondok Indah Mall ini apa biasanya disebut? Ada yang tahu? Kalau nggak ada, digugurin nih. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang tahu, tepuk tangan lu dong. Jawaban yang saya maksud dari PIM ini adalah Pondok Indah Mertua. Tepuk tangan dulu ya. Ya, tadi saya udah bilang game ini adalah game komedi. Jadi jangan terlalu serius ya. Ya, oke. Jadi PIM adalah indah nggak? Amin aja, amin, amin. Saya takut. Saya belum punya mertua. Pertanyaan kedua. Jeng jeng. Boleh musiknya rada seru gitu ya. Kenapa Superman rambutnya yang di depan cuma satu helai? Bapak boleh lihat dulu. Kenapa poni Superman hanya sehelai? Jangan terlalu serius, dipikirin jangan terlalu serius pokoknya. Yang bisa langsung ambil mic-nya, haleluya, haleluya, jawab. Nah, bapak-bapak jaduk gak ada yang jaduk. Nah, halo. Ada hai-nya nih. Haleluya, haleluya. Tadi ada hai-nya. Om, jawabannya adalah Biar kelihatan ganteng. oh, tapi itu bukan jawaban yang Keren. saya maksud. Jawaban yang saya maksud adalah kenapa Superman hanya satu helai aja Om? Karena kalau banyak, dia menjadi Superman. Terlalu banyak, dia jadi Superman Om. Tepuk tangan dulu dong. Ya Om, Bapak-bapak saya ingetin lagi, ini bukan kuis serius ya. Jadi jangan terlalu serius. Tepuk tangan lagi dong Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan kemarin lantang gitu ya. Oke, kalau pertanyaan ketiga masih ada yang salah, saya bubarin kuis ini. Pertanyaan ketiga. Adik, sabar dulu. Hey, sana dulu. Tahu kan ayam kalau pagi berkokok? Pertanyaannya adalah kenapa ayam kalau berkokok matanya merem, Om? Nih, lihat. Ini karena saya nggak ketemu gambarnya yang merem dia gimana. Nggak ke-capture, Om. Kenapa ayam merem ketika berkokok? Yuk yang bisa jawab langsung ke depan. Haleluya, haleluya. Yang bisa jawab kayaknya audiens nih. Wah, pertanyaan sangat sulit ternyata. Ada yang tahu kira-kira kenapa ayam kalau kukuruyuk tuh dia merem? Gitu kenapa? Nyerah Om? Oh boleh maju lagi. Puji Tuhan. Salah pun tak apa-apalah. Oh nggak apa-apa. Haleluya dulu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Suaranya biar kenceng jadinya Oh jadi kalau dia merem, berkokok takut merem. ngeden gitu ya? Iya. Coba boleh dipraktekin nggak Om? Ya Allah Rian kurang ajar. Maaf Rian kurang ajar, Boleh dicontohin nggak Om? Kira-kira kalau ayam merem tuh kukuruyuk gimana? Ini kalau melek kukuruyuk. Oh, gitu. Nah, kalau melem kukuruyuk. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Nampak kuis ini tidak akan ada pemenangnya ya. Karena jawaban yang saya cari adalah, boleh, kenapa ayam merem ketika berkokok? Karena sudah hafal lirik Om. Jadi dia hafal lirik. Dia udah hafal sama, jadi dia kukuruyuk. Jadi biasa aja. Nggak perlu kalau saya kan di sini nyanyi, saya lihat lirik di situ. Ada amin Om? Amin. Semua percaya dan yakin kalau ayam sudah hafal lirik kukuruyuk, oke? Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang menang nih game? Alright. Pertanyaan tentang ilmu pengetahuan alam. Nah lo, ini IPA nih ya tentang lingkungan gitu ya. Boleh langsung ditampilkan slide-nya. Hewan apa yang suka menjaga lingkungan? Kira-kira dari semua gambar hewan di sini, hewan apakah yang suka menjaga lingkungannya? Nah, bingung nih Om Ayung udah main ape nih Rian ape katanya. Yuk bisa, ayo. Boleh maju dulu ayo. Salah makin lucu makin seneng kita di sini. Haleluya, haleluya. Anjing. Oh ya.
Tuhan tahu kok, Tuhan tahu kok kalau itu jawaban kuis ya Om. Gak apa-apa. Boleh anjingnya lebih pelan aja. Habis haleluya soalnya. Habis haleluya banget. Untung tadi pagi saat teduh kalau nggak emosi. Jadi jawabannya anjing ya. Jawaban. Aduh. Nengok ke saya lagi pas ngomong. Nggak apa-apa. Saya lagi penuh sukacita hari ini. Tapi jawabannya bukan itu jawabannya. Ada yang bisa rebut gak kira-kira apa? Dia dulu tahu semua jawabannya. Sering main game ini ya di handphone ya. Oke, nggak ada yang tahu ya. Jawabannya adalah gajala kebersihan. Ya. ada yang boleh ketawa, ayo ketawa ya supaya saya bikin kuisnya lama loh ini. Alright. Menuju ke pertanyaan yang serius. Ini tentang tumbuh-tumbuhan. Masih IPA. Ya. Ini nggak ada soalnya, jadi jangan sampai salah klik, oke? Ini langsung jawabannya nanti. Jenis tumbuhan apakah atau kembang apakah yang tumbuhnya tidak di tanah, tidak di air, tidak di mana-mana? Ya, jenis tumbuhan atau kembang apakah itu? Haleluya. Ayo. Bukan. Kau Beni, apakah sudah mendapatkan pencerahan dari Yang Maha Kuasa? Hey! Haleluya, haleluya. Tunggu, Om, jangan dijawab dulu. Nada dari pertanyaan 1 sampai 4 berubah terus ini. Ya, jawabannya Kembang anggrek. Oh, kenapa kembang anggrek? Karena tumbuh. Oh, benar sih. Tepuk tangan, ini jawabannya benar, tepuk tangan. Tapi yang saya maksud adalah jawabannya boleh ada, oh mana nih? Hey, wah jawaban yang lain nih kebuka nih, bukan yang ini guys. Ya bocor deh. Adalah kembang api ya, pertanyaan jawabannya adalah kembang api. Oke, ini ya, jadi pertanyaan tadi saya anulir ya, yang jawabannya itu tadi ya. Alright. Di 2 pertanyaan terakhir mengenai Alkitab. Ya. Nah, ini Kobe ini udah siap-siap. Gue banget nih, bisa nih gue nih gitu ya. Gak yakin juga. Karena Rian yang bikin pertanyaan. Kobe ini, ada Kobe ini kan jadi. Bapak-bapak semuanya. Pertanyaan saya adalah, tahu kisah 5 roti dan 2 ikan ya? Tahu ya? Bisa nyanyi gak? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Tapi saya nggak mau nyuruh nyanyi. Yang saya mau tanya adalah, itu roti beli di mana? Beli di mana? Ada yang tahu beli di mana? Masa nggak tahu? Zaman segitu bakery mana tuh yang bisanya gitu? Boleh diunjukin dulu nggak gambarnya nih, Tuhan Yesus lagi memberkati. Nih, ini anak kecil namanya siapa nih? Umar. Markus. Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu ikannya beli di mana sama rotinya beli di mana? Yang tahu langsung jawab yuk. Mas, ini so gampang banget. Ini tuh nyata ada di Alkitab, dia ketahuan beli di mana Om. Oh iya, tukang ikan. Bisa, haleluya. So easy, ada di Alkitab. Ini beneran ada di Alkitab. Dikasih tahu kok sama itu, Tuhan waktu itu beli di bakery ini, bretok gitu, di mana gitu. Ada jawaban. Nah ini ketahuan gak pernah baca Alkitab nih bapak-bapak nih. Yang begini nih. Gak tahu Om? Gak ada yang tahu? Hah? Gak ada yang tahu? Oke, jawabannya adalah gak beli. Kan Tuhan doain langsung jadi 5.000. Ada langsung 12 keranjang kan? Tepuk tangan dulu dong. Alright. Gak beli kan ada di Alkitab kan? Korosit nyata ya ada di Alkitab ya. Tuhan doain ya. Benar. Maklum kerja 13 jam semalam. Oke, pertanyaan terakhir saya boleh minta slide-nya yang terakhir. Gak ada gambar Tuhan Yesus sama muridnya. Nah, pertanyaan saya adalah, murid Tuhan Yesus yang berprofesi sebagai nelayan siapa? Ini pertanyaannya.
Ayo. Serius, ini benar serius. Kalau Alkitab pesan Pak Gembala, kalau Alkitab nggak boleh plesetin. Gampang kan? Ayo haleluya, mau bareng-bareng jawabannya, mau bareng-bareng. Nggak enak sama pendeta, ayo maju. Nggak apa-apa, atau mau saya tanya satu-satu aja. Om, siapa nama murid Tuhan Yesus yang profesinya sebelum jadi murid adalah nelayan? Nelayan ya, bukan pelayan ya. Petrus. Bener nggak? Benar, 2 juta rupiah. Enggak, bohong. Om, siapa? Dia mikir. Tadu apa? Yang maksud apa? Yang jadi yang profesinya sebagai nelayan sebelum menjadi murid. Teto, kelamaan. Oh, Markus sekarang jadi supir di sini. Jadi driver dia. Mana Markus? Ampun. Oh iya. Om siapa Om? Petrus. Kok Beni? Yakobus. Boleh Korosit dibantu jawaban yang benar siapa? Petrus dan Yakobus, tepuk tangan dong semuanya. Pertanyaan saya sudah habis ya. Jadi saya mau minta tepuk tangan dari semua di sini yang akan kita bagikan hadiah, tentunya yang mendapatkan tepuk tangan paling banyak. Jadi saya mulai dari Kobeni, tepuk tangannya buat Kobeni mana? Oh, kok cuman sedikit yang tepuk tangan. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Kobeni yuk, 1, 2, 3. Belum Om belum. Biarin dulu di situ. Biarin dulu. Tepuk tangan buat Om yang ini yuk, namanya aku lupa namanya. Wow, Om Tommy. Tepuk tangan buat Om Ayung. Dan tepuk tangan satu lagi buat Om yang ada di samping saya. Pak Arif dan Budiman ya. Arif bijaksana ya, oke. Saya mau minta Korosit untuk, boleh kita kasih hadiahnya dari Korosit langsung. Ini bapak-bapak ini luar biasa. 4 dari 20 juta ayah yang ada di sini ya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat bapak-bapak yang seenggaknya mereka berani ya. Ini berarti di rumah bapak-bapak yang tidak terlalu serius nih yang begini, boleh. Tepuk tangan sekali lagi yuk. Sambil nanti kita juga akan doain bersama-sama. Korosit apa mau? Nanti kita selesaikan. Terima kasih om-om, bapak-bapak, boleh tepuk tangan sekali lagi. Sudah mengikuti ketidakjelasan Rian siang hari ini. Oke, sekali lagi sambil Anda mempersiapkan persembahan Anda, cuma mau kasih tahu welcome untuk yang pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ini pertama kali Anda datang, jangan lupa isi connection card. Nanti akan ditukar dengan sebuah bingkisan dari kita, ada hadiah dari kita. Kantong plastik seharusnya ada termos ya, ada termos. Ngomongnya apa sih sekarang? Apa namanya? Tumbler kok termos, jelek banget. Anda akan dapat hadiah dari kita kalau Anda isi connection card itu. Terus di depan juga Anda di meja kalau melihat kartu seperti ini adalah kartu yang Anda bisa ambil, simpen di dompet Anda 2, 3 buah atau 5. Nanti Anda kalau mau undang orang ke gereja tinggal kasih aja saudara. Karena ada informasi dari gereja kita, jadi Anda nggak usah, jadi mereka akan lihat dan mereka akan punya informasi semuanya. Udah itu aja pengumuman hari ini, cuma mau ingetin beberapa hal yang paling gampang untuk mengikuti pengumuman yang paling up to date. Anda tinggal like social media kita, Facebook, Instagram, rekaman-rekaman khotbah juga semua ada di YouTube. Oke, kita akan doa untuk persembahan. Siapa nih yang mau ditunjuk nih untuk doa persembahan? Tante Cencen ada di sini, Tante Cencen? Boleh doa untuk persembahan kita? Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu sepanjang hari dari Senin hingga saat ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, saat ini kami akan memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Apa yang Engkau telah berkati kepada kami akan kami kembalikan kepadamu. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah menyediakannya, yang sudah memberinya, dan berkati juga Tuhan tangan-tangan yang belum memberi. Tuhan, biarlah
Semuanya ini hanya untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu Tuhan diperluas di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Mari kita berikan persembahan dan juga kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita bagi berdiri sama-sama saudara. Dengan segenap hati kita katakan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, kuatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Mari kita katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Come on children, come forward. We're gonna pray for all of you guys. Come on, come forward. Kalau Anda mengasihi anak-anak ini, bolehkah Anda ulurkan tangan Anda? Kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas anak-anak ini. Tuhan berkati, Tuhan rencana Tuhan dahsyat dalam kehidupan setiap mereka Tuhan, di
usianya yang muda, kami percaya bahwa ada urapan Tuhan, ada rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. We speak blessing upon them, we speak favor and grace of God upon them. Kami ucapkan berkat atas kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, biar mereka mempunyai impian yang besar dan visi yang besar dalam hidup mereka. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar mereka mempunyai iman yang besar, iman yang sanggup memindahkan gunung ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua di mana kami mempunyai kehormatan. Kami dipercayakan Tuhan untuk berjalan mendampingi anak-anak ini dan membantu anak-anak ini untuk mengenal Tuhan di masa dari usia mereka yang masih muda. Kami berdoa juga untuk setiap guru sekolah minggu di tempat ini yang begitu setia melayani mereka setiap minggu, yang begitu setia menginvestasikan hidup mereka ke dalam anak-anak ini. Tuhan berkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Go ahead kids, go ahead. Dan untuk semua dari kita, boleh Anda berdoa bersama dengan saya sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur dalam beberapa menit ke depan berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami ya Tuhan, kami buka hidup kami percaya firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa akan berbicara atas kehidupan kami dalam beberapa menit ke depan. Kami percaya firman Tuhan yang berkuasa akan mampu mengubahkan kehidupan kami, akan mampu memperbaharui dan transformasi semua pikiran kami Tuhan. Kami percaya waktu kami pulang, hidup kami diubahkan. Waktu kami pulang, hidup kami tidak akan sama lagi. Waktu kami pulang, kami sembuh. Waktu kami pulang, kami pulih Tuhan. Berbicara untuk setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya langsung aja karena waktu singkat saudara. Salah satu hal yang unik yang kita sebagai orang-orang Kristen yang kita punya adalah ini saudara. Ketika kita bisa relate, ketika kita bisa melihat hubungan kita bersama dengan Tuhan seperti ayah, bapa dan anak saudara. Kekristenan adalah satu-satunya saya katakan saudara di mana kita umatnya bisa relate, bisa berhubungan dengan Tuhan sebagai bapa kita. Kalau buat agama lain bahkan ada yang merasa bahwa ini sebuah penghinaan, ya kan, siapa emangnya kita? Ya kan, masa iya kita panggil Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta bumi dan surga sebagai Bapa kita. Ya kan, enak aja, emangnya kita siapa saudara? Ya kan, makanya ini sesuatu hal yang begitu luar biasa yang kita gak boleh sia-siakan. Sekali lagi di mana kita bisa relate dan berhubungan dengan Tuhan seperti Dia adalah Bapa kita. Tapi di saat yang bersamaan saya juga menyadari saudara, ada begitu banyak dari kita yang mempunyai hubungan yang kurang baik dengan ayah kandung kita, dengan bapak kandung kita, saudara. Ada banyak dari kita yang tumbuh besar mungkin tidak mempunyai hubungan yang baik. Sehingga ketika kita berpikir tentang ayah kandung kita, saudara, kita berpikir bahwa kalau Tuhan seperti bapak saya, aduh udahlah gue gak mau Tuhan-Tuhanan lah. Mungkin ada dari kita yang mengalami kekerasan atau pelecehan secara emosional, kekerasan secara fisik. Mungkin kita mempunyai dulu seorang ayah di mana yang suka menuntut, suka mengekang saudara. Mungkin kita mempunyai ayah yang selalu absen dalam kehidupan kita, nggak pernah hadir dalam kehidupan kita. Ya kan, kita lulus-lulusan dia nggak datang, kita ada performance musik, main musik dia nggak datang, kita nyanyi ada choir dia nggak datang, saudara. Pokoknya nggak pernah hadir dalam kehidupan kita. Jadi makanya ketika kita bilang Tuhan itu seperti Bapa kita, di satu sisi ini merupakan sebuah panggilan yang akrab, sebuah panggilan yang intim, sesuatu yang luar biasa. Wow, Tuhan itu seperti Bapa saya. Tapi di satu sisi buat kita yang mempunyai pengalaman kurang baik bersama dengan Bapa kandung kita, sekali lagi kita bisa merasa, aduh kalau Tuhan seperti Bapa gue, aduh gue gak Tuhan-Tuhanan deh. Dan bahkan ada orang-orang yang tidak pernah tahu rasanya bagaimana mempunyai seorang ayah. Karena mungkin dari kecil memang dia gak pernah punya ayah saudara. Dia dibesarkan oleh single mom. Nah hari ini saudara, di hari yang spesial ini, di Father's Day, saya ingin bagikan Anda hal-hal yang praktis aja saudara. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simple.
Mungkin ada banyak artinya, saudara, bahwa Tuhan itu sebagai ayah kita itu artinya apa sih? Maksudnya apa sih? Mungkin ada banyak, tapi saya cuma mau sharing kepada Anda 3 hal aja. Apa sih maksudnya atau apa sih intinya? Apa sih artinya Tuhan itu Bapa kita? Dan saya berdoa, saudara, waktu saya sharingkan ini, Anda mungkin akan berkata, nggak ada sesuatu yang baru yang saya pelajari. Tapi saya cuma mau bilang gini, kalau Anda benar-benar menghidupi ketiga hal ini yang saya bagikan hari ini, saya janji bahwa Anda tidak akan pernah sama lagi, terutama dalam Anda melihat hubungan Anda dengan Tuhan Allah Bapa, yaitu Bapa Anda dan Bapa saya yang di surga, saudara. Apa sih artinya Tuhan itu sebagai Bapa? Nomor 1 yang pertama adalah gini, Tuhan sebagai Bapa artinya Dia itu adalah Tuhan Bapa kita yang approachable, saudara. Approachable itu selalu bisa diakses, selalu bisa dijangkau. Karena ketika kita berpikir bahwa ketika kita berpikir tentang Tuhan, seringkali kita pikir Tuhan itu jauh di atas sana, jauh di langit sana, saudara. Ya kan? Ketika kita berpikir tentang Tuhan, kita nggak berpikir tentang seseorang yang mudah kita akses. Bahkan ada kepercayaan tertentu, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita harus punya pakaian tertentu. Kita harus punya atribut tertentu, kita harus pakai aksesoris tertentu. Ya kan, kita harus berdoa dari tempat tertentu, di hari tertentu, di jam yang tertentu, saudara. Jadi intinya, kebanyakan orang ketika dia berpikir tentang Tuhan, Tuhan itu nggak mudah untuk dijangkau dan diakses. He is not approachable. Tapi kalau dipikir-pikir memang semua hal itu normal, ya kan? Jangankan Tuhan, kita mau ketemu presiden aja protokolnya banyak. Benar ya saudara? Ada yang pernah ketemu dengan presiden di sini? Saya pernah ketemu dengan Gus Dur, saudara, waktu saya kuliah dulu. Presiden, jangankan presiden saudara, mau ketemu dokter aja kita harus bikin appointment. Benar gak saudara? Ya kan? Kalau dipikirkan memang normal. Kalau kita mau ketemu presiden, saudara, pasti banyak protokolnya. Kita dicek siapa kita, latar belakang kita, background kita. Kemarin saya baru baca sesuatu tentang orang-orang yang bekerja di FBI. Kalau Anda suatu hari kerja di FBI atau Anda punya urusan yang mengharuskan Anda keluar masuk gedung FBI, ya kan? Itu Anda akan dicek segala sesuatu latar belakang Anda. Kredit skor Anda dicek, ya kan, latar belakang Anda dicek selama 10 tahun. Intinya Anda ngapain aja mereka akan tahu, saudara. Anda masih punya utang, mereka juga tahu, saudara. Anda pinjem barang nggak dipulangin, mungkin mereka juga tahu. Pokoknya dicek semuanya. Karena itu adalah hal terutama kalau kita menghandle dokumen-dokumen yang penting, dokumen negara yang ada hubungannya dengan keamanan negara. Jadi kalau Anda kerja di FBI, semuanya Anda akan dicek. Nah Anda pikir sebentar, apakah kita bukan orang-orang yang diberkati saudara? Kita bisa datang kepada Tuhan, Bapa kita, dan kita gak perlu ribet-ribet. Kita bisa datang kapan aja, kita bisa berdoa sama dia di mana aja, kita bisa ngobrol sama dia di mana aja. Kita bisa datang apa adanya kepada Tuhan. Dengan segala latar belakang kita, dengan segala masa lalu kita, dengan segala kejelekan dan kebobrokan kita, rahasia kita yang paling gelap yang orang gak ada yang tahu. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan apa adanya, sebab Tuhan adalah Tuhan yang approachable, yang gampang dijangkau, yang gampang diakses. Bahkan Anda gak perlu orang seperti saya, pastor, priest, pendeta. Anda gak perlu orang tengah, Anda gak perlu calo saudara orang tengah untuk nyampein doa Anda. Anda tinggal doa, Anda punya akses langsung. Suatu hari Yesus berdoa dan murid-muridnya memperhatikan Yesus berdoa. Dan setelah Yesus selesai berdoa, murid-muridnya datangin Yesus. Dia bilang, ajarin dong kita berdoa seperti engkau berdoa. Saudara, Anda bisa bayangin sebentar. Murid-murid Yesus ini kebanyakan orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi dari kecil udah diajarin berdoa. Orang Yahudi dari kecil udah diajarin hafal ayat Alkitab, hukum Taurat. Udah diajarin untuk recite atau untuk mengucapkan hukum-hukum itu. Mereka tuh udah pokoknya urusan-urusan yang agamawi mereka udah hebat lah. Kenapa mereka sampai bilang sama Yesus, ajarin dong kita berdoa seperti engkau berdoa. Jangan-jangan mereka melihat sesuatu dari cara Yesus berdoa di mana begitu menarik perhatian mereka.
Makanya mereka pingin untuk berdoa seperti Yesus berdoa. Dan kalau Anda baca ceritanya di Lukas 11, inilah di mana Yesus berkata, demikianlah kalian harus berdoa. Dia ajarin cara berdoa, yaitu doa Bapa kami. Ya kan, Bapa kami yang ada di surga, saudara. Nah, waktu Yesus ngomong Bapa kami yang ada di surga, kata Bapa itu berasal dari kata Aramaik yang artinya Abba, saudara. Abba itu seperti dad, seperti papa, seperti Anda manggil papa Anda, papa kandung Anda, papa, papi. Apalagi ayah, saudara. Panggilan yang sangat-sangat dekat, sangat akrab, sangat intim. Makanya jangan-jangan murid-murid Yesus waktu lihat Yesus begitu ngomong seperti kayak ini dia seperti ngomong sama bapaknya deket banget. Makanya mereka bilang ajarin dong kita berdoa seperti engkau berdoa. Sebenarnya konsep Tuhan sebagai Bapa itu bukanlah konsep yang baru bagi orang-orang Yahudi, saudara. Tapi orang-orang Yahudi mempunyai konsep bahwa Tuhan adalah Bapa itu seperti gini. Tuhan adalah Bapa dari bangsa kami. Tuhan adalah Bapa dari bangsa Israel. Perbandingannya dengan cara Yesus ngobrol sama Bapa, Bapa itu seperti Bapa saya, bukan Bapa kita atau bukan Bapa bangsa. Anda nangkap perbedaannya ya. Seperti yang satu begitu intim, yang satu begitu umum. Bapa dari bangsa kita. Tapi Yesus bilang, you are my dad, you are my father. Tuhan adalah ayah saya, saudara. Makanya murid-muridnya bilang, ajarin dong kita berdoa seperti Yesus berdoa. Kalau Anda lihat Alkitab, Anda ada dua bagian, perjanjian baru dan perjanjian lama. Di perjanjian lama ada kitab yang namanya kitab Esther. Anda tahu, pernah baca kitab Esther ceritanya seperti apa, saudara? Di seluruh Alkitab ada dua kitab yang di dalamnya nggak ada kata Tuhan sama sekali, saudara. Jadi di seluruh kitabnya, termasuk kitab Esther. Jadi kata Tuhan itu nggak ada sama sekali. Tapi walaupun nggak ada, Anda akan bisa melihat pekerjaan Tuhan itu begitu nyata dalam cerita ini. Saya kasih Anda rangkuman cerita yang singkat banget mungkin, saudara, dengan bahasa saya, saudara. Jadi Esther ini ceritanya, dia adalah wanita Yahudi yang akhirnya terpilih menjadi ratu, menjadi istri dari Raja Persia pada saat itu. Ya kan, dia jadi ratu, istrinya Raja Persia, saudara. Nah, singkat cerita, kalau bukan karena Esther, seluruh orang Yahudi pada saat itu udah akan dibantai habis, mau dibunuh semua populasi orang Yahudi. Akhirnya, Esther mempertaruhkan hidupnya untuk mendatangi raja, suaminya yang adalah raja, saudara. Anehnya zaman itu, seorang istri raja pun gak boleh sembarangan ketemu raja. Dengan kata lain, kalau mau ketemu raja, walaupun ini istrinya sendiri nih, mereka harus bikin appointment, saudara. Harus bikin janji dulu. Kalau dia main muncul gitu aja, lalu raja nggak berkenan, resikonya adalah hukuman mati. Nah, tapi karena waktu itu situasi sudah cukup sangat penting, saudara. Kalau Esther nggak datengin raja, maka orangnya atau bangsa dia akan dibantai habis. Makanya, saudara, dengan penuh kepercayaan diri, dia menghampiri raja atau suaminya ini, saudara. Dan ketika dihampiri, raja pun berkenan atas kehadiran Esther. Dan akhirnya singkat cerita, perencanaan untuk pembunuhan massal bangsa Yahudi itu dibatalkan, saudara. Anda mau tahu, ini gambaran kita mendatangi Tuhan, mendatangi Bapa kita, seharusnya kita datang dengan penuh kepercayaan diri. Ibrani 4 Anda baca. Sebab itu marilah kita dengan penuh, saudara bantu saya? Dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan itu pada waktunya. Terjemahan lain bahasa Indonesia mudah dibaca. Bersama Yesus sebagai imam besar kita, kita bisa datang ke hadapan tahta Allah secara bebas. Di mana ada kasih karunia, di sana kita menerima rahmat dan kemurahan untuk menolong kita apabila kita membutuhkannya, saudara. Bahasa Inggrisnya, let us come boldly to the throne of grace. Kita datang dengan berani, saudara. Bahasa Inggrisnya, let us draw near with confidence. Dengan penuh kepercayaan diri kita mendatangi Tuhan. Sebab Tuhan
is approachable. Tuhan itu mudah dijangkau. Tuhan itu udah kasih akses sama saya, sama kita semua, saudara. Anda nggak perlu khawatir waktu Anda datengin Tuhan, Tuhan ini lagi good mood atau lagi bad mood nih. Anda nggak perlu khawatir tentang itu. Anak saya perlu khawatir waktu datengin saya, saudara. Ini bapaknya lagi good mood apa lagi bad mood nih. Melody sama Nolan kalau datengin saya lagi good mood, mereka minta mainan, saya beliin, saudara. Tapi kalau saya lagi bad mood, saya bilang, pasti mainan-mainan udah banyak. Ya kan? Dia lihat bapaknya kalau lagi sibuk main telepon, sibuk sama laptopnya, mereka ngomong, saya nggak kasih perhatian 100%. Untung Tuhan nggak seperti saya, saudara. Perhatian Tuhan 100% selalu kepada anak-anaknya, yaitu Anda dan saya. Perhatian Tuhan, dia selalu berikan perhatian yang penuh, dia nggak moody, saudara. Dia nggak, perasaannya dia nggak baper, saudara. Anda bisa datengin dia kapan aja, perasaannya nggak berubah-berubah, nanti kadang enak, kadang enggak. Dia nggak seperti itu, dia nggak terlalu sibuk buat anak-anaknya. Jadi apa sih artinya Tuhan itu sebagai Bapa kita? Yang pertama, dia itu selalu approachable. Dia selalu bisa diakses, dia selalu bisa dijangkau. Dia nggak susah untuk dicari, dia nggak susah untuk dihampiri, dia nggak susah untuk didatengin, saudara. Yang kedua, Tuhan sebagai Bapa artinya dia selalu memenuhi kebutuhan kita. God as the Father always provide. Dia selalu memenuhi kebutuhan kita. Matius 7 ayat 11 dikatakan seperti ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, saudara. Maksudnya gini, kita aja bapak kandung gitu, atau saya sebagai ayah, saudara, yang jauh dari sempurna, yang masih sering berdosa, kita aja tahu untuk kasih pemberian yang baik sama anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang di surga yang sempurna. Dia pasti tahu memberikan yang terbaik kepada Anda dan saya yang adalah anak-anaknya. Anda setuju gak sih kalau saya bilang gini, saudara? Manusia pada dasarnya, saudara, kita ini egois. Kita selalu mementingkan kepentingan kita di atas kepentingan orang lain. Makanya kalau Anda punya orang tua yang gak egois, yang selalu mementingkan kepentingan Anda di atas kepentingan mereka, kita itu seperti sekejap melihat wujud dari Bapa kita di surga. We catch a glimpse of our Heavenly Father. Anda mau tahu salah satu kebutuhan terbesar dari manusia? Apa sih kebutuhan yang paling besar dari manusia, saudara? Kebutuhan yang terbesar dari manusia itu kita pingin dikenal dan kita pingin diterima. To be intimately known. Makanya kadang, saudara, kita punya kebiasaan untuk menyembunyikan jati diri kita yang sebenarnya. Karena kita takut kalau orang sampai tahu dan kenal saya yang sebenarnya, gimana kalau mereka menolak aku? Makanya kita suka menampilkan versi diri kita yang berbeda di sosial media atau di perkumpulan sosial, saudara. Kenapa? Karena kalau sampai mereka tahu saya seperti apa yang sebenarnya, mereka pasti gak akan tertarik lagi dengan saya. Makanya kita takut, saudara. Makanya kita hobinya menampilkan hidup kita yang berbeda dari hidup yang sebenarnya. Supaya kelihatan bahwa hidup kita ini jauh lebih baik daripada yang sebenarnya. But this doesn't work. Tapi ini gak bekerja. Kenapa? Karena kebutuhan yang paling dasar kita adalah kita mau dikenal dan diterima apa adanya, saudara. Makanya hari ini saya mau langsung to the point aja. Apa sih kebutuhan Anda? Apa sih kebutuhan saya? Apa sih kebutuhan kita sebagai manusia? Anda ingin dicintai? Anda ingin dikasihi? Alkitab bilang gini, Tuhan Bapa kita, God is love. Tuhan adalah kasih. Anda sudah dikasihi oleh Tuhan unconditionally, tanpa syarat, saudara. Tuhan sudah mengasihi Anda. Dan tidak akan ada yang bisa merubah kasih Tuhan. Karena begitu dia nggak mengasihi Anda, dia bukan kasih lagi. Tapi the Bible said that God is love. Apa kebutuhan Anda? Dicintai, dikasihi? Anda sudah dikasihi. Pengakuan, saudara, approval.
Anda sudah berkenan di hadapan Tuhan. Anda sudah diakui sebelum Anda melakukan apa-apa, Tuhan sudah memberikan approval-nya. Sebelum Anda melakukan apa-apa, Dia sudah mengakui Anda. Sudah menerima Anda, saudara. Karena pengakuan dari Tuhan, penerimaan dari Tuhan itu adalah pemberian. Pengakuan dari Tuhan, approval dari Tuhan bukan sesuatu yang Anda harus kejar-kejar untuk mendapatkannya. It is not earned, but it's given. Anda menerima, bukan Anda kejar-kejar, saudara. It's a gift, kasih karunia, anugerah, itulah pengakuan penerimaan dari Tuhan, saudara. Anda dan saya butuh apa lagi? Damai sejahtera? Ya kan? Yesus bilang gini, di dunia ini engkau akan mengalami penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Ada yang tahu? Karena aku telah mengalahkan dunia. Dan aku mengatakan semua ini supaya engkau beroleh damai sejahtera. Anda butuh apa damai sejahtera, saudara? Atau mungkin ini yang kita butuh. Wisdom kali ya. Hikmat kali ya, saudara ya. Apalagi di zaman sekarang, kita semua butuh banget gak sih yang namanya hikmat? Zaman sekarang kita udah gak tahu lagi lah yang mana yang benar, yang mana yang salah, saudara. Semuanya udah campur aduk. Mau urusan moral, mau urusan seksualitas, mau urusan pernikahan, semuanya udah campur aduk. Kita udah gak tahu lagi yang mana yang benar, yang mana yang salah, saudara. Makanya kita butuh hikmat. Alkitab bilang gini, buat Anda yang membutuhkan hikmat, biarlah kita minta sama Tuhan, dan Tuhan akan memberikannya dengan murah hati. Bahasa Inggrisnya, He will give you wisdom generously. Kalau bahasa sederhananya mungkin dia secara royal memberikan hikmatnya kepada Anda. Artinya dia gak pelit sama hikmatnya. Kalau Anda minta, dia akan kasih hikmatnya sama Anda. Ya kan? Untung Tuhan nggak begini, saudara. Rosid, dulu kan gue udah kasih lu hikmat, terus lu nggak pakai. Ya udah, sekarang ngapain minta lagi? Untung dia nggak pelit dengan hikmatnya. He will give you generously, secara murah hati dia berikan. Apa yang Anda butuhkan? Sebab Tuhan sebagai Bapa kita, Dia selalu memenuhi kebutuhan kita. Tahukah Anda? Bapa di surga itu lebih kenal Anda daripada Anda mengenal diri Anda sendiri. Dia kenal yang bagus, yang jeleknya, yang bobroknya dari kita. Dia tahu, saudara. He knows the good, the bad, and the ugly. Dengan segala pengetahuan dia tentang diri kita, dia tetap memilih untuk mengasihi Anda selalu. Bisa gak sih kita kayak gitu, saudara? Kalau Anda kenal sama orang yang wataknya jelek, yang masa lalu rekodnya atau ceritanya jelek, saudara, apakah Anda tetap bisa memilih untuk mengasihi? Itulah Bapa kita, Dia mengasihi kita. Dengan segala pengetahuannya tentang diri kita, Dia tetap memilih untuk mengasihi kita. Yang terakhir, saudara, ngebut nih khotbahnya nih. Yang terakhir, yang pertama tadi Tuhan sebagai Bapa itu artinya Dia mudah diakses. He is approachable. Dia mudah dijangkau, Dia selalu tersedia buat kita. Tuhan sebagai Bapa, Dia selalu memenuhi kebutuhan kita. Yang terakhir, Tuhan sebagai Bapa artinya Tuhan yang selalu siap untuk menerima kita kembali. He always ready to welcome us back. Beberapa dari Anda, ada yang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan siap. Seberapa jauh pun Anda lari dari Tuhan. Seberapa lama pun Anda sudah meninggalkan Tuhan. Dia adalah Bapa yang selalu siap untuk menerima Anda kembali. Bapak Ibu, sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala, seringkali saya menemukan diri saya ada di tengah-tengah konflik keluarga, saudara. Dan sekarang saya sebagai ayah dari 2 anak, saya pun menyadari betapa susahnya jadi orang tua. Betapa susahnya untuk memastikan bahwa keluarga kita bisa berjalan dengan baik, tanpa konflik. Selalu pasti ada konflik, mau keluarga macam kayak apapun, saudara. Dan saya mulai menyadari salah satu hal yang tersulit
sebagai orang tua adalah ketika suatu hari nanti anak kita akan memilih untuk membuat keputusannya sendiri, saudara. Itu adalah salah satu hal yang sulit. Apalagi mereka memutuskan sesuatu yang berlawanan dari apa yang kita harapkan. Anda bersama dengan saya? Saya mulai menyadari nih, suatu hari kalau misalnya saya ingin anak saya begini, terus mereka membuat keputusan yang lain, gimana saya menindakinya? Itu adalah hal yang sangat sulit. Ada satu cerita yang terkenal banget, Anda kalau besar di gereja Anda pasti sering dengar, kita akan tutup dengan cerita ini saudara. Judulnya adalah anak yang hilang. Anak yang hilang bukan anak yang ini, bukan anak yang nyasar atau anak yang apa, bukan saudara. Anak yang memilih untuk pergi dari rumah bapaknya. Kalau buat Anda yang belum pernah dengar, saya rangkum ceritanya saudara. Ada seorang ayah, dia punya 2 orang anak nih. Dan yang muda, yang bungsu saudara, dia datengin bapaknya, dia bilang gini, saya minta dong warisan saya, bagian saya, saudara. Karena dia mau pergi dari rumah bapaknya, dia gak mau tinggal bersama lagi di rumah bapaknya. Kalau Anda pikir-pikir cerita ini kurang ajar, saudara. Bener gak sih? Biasa kita kasih orang anak warisan itu waktu kita udah mati, bener gak saudara? Ini bapaknya masih hidup, dia datengin bapaknya dan dia minta bagian warisan dia. Dengan kata lain dia bilang gini, ya pura-pura lah, anggap aja papa udah mati. Jadi tolong dong kasih bagian saya, warisan saya. Ya kan? Kenapa dia minta, kenapa dia mau pergi? Karena dia merasa bahwa di luar dari rumah bapa, hal-hal itu lebih baik daripada di dalam rumah bapa, saudara. Dia merasa bahwa hidup di luar dari rumah bapa itu lebih baik daripada hidup di dalam rumah bapa. Kadang-kadang ini mirip kita bukan saudara? Kita merasa bahwa hidup kita di luar Tuhan itu jauh lebih baik. Aduh hidup dalam Tuhan ribet lah. Banyak aturan, banyak batasan begini. You know, things are better outside of the Father's house. Hal-hal lebih indah, lebih enak di luar dari rumah Bapa, saudara. Tapi uniknya dari cerita ini yang mengejutkan, si Bapa ini memenuhi permintaan dari anaknya. Oke. Kalau kamu mau pergi nih bagian dari warisan kamu. Anda udah bisa tebaklah ceritanya. Ya kan anak ini pergi berfoya-foya, menghabiskan uang dan pada akhirnya entek saudara uangnya. Habis gitu saudara. Biasa kalau uang lagi banyak, teman banyak. Waktu uang habis, teman juga udah mulai gak ada saudara. Dan anak ini hidupnya udah terpuruk banget deh saudara. Sampai-sampai dia tuh harus makan, dia harus sharing satu mangkok dengan babi, saudara. Jadi babi sama dia makannya dari mangkok yang sama. Kita tahu kalau ada orang yang sampai dalam keadaan begitu itu udah terpuruk banget. Terus tiba-tiba suatu hari anak ini mulai sadar. Mungkin tadinya konslet saudara, terus sekarang mulai connect gitu, ya kan? Alkitab bilang gini, dia menyadari keadaannya. Bahasa Inggrisnya he come to his senses. Mulai connect seperti ada lampu di kepala dia yang tiba-tiba nyala gitu. Iya ya kok keadaan gue kayak begini ya. Pembantu di rumah bapak gue aja keadaannya lebih enak. Ini loh gue anaknya. Masa keadaan gue kayak gini. Akhirnya dia berpikir oh kalau gitu gue pulang aja deh. Tapi dia ngerti saudara, dia gak bisa enak aja main pulang gitu aja. Makanya dia mikir nanti kalau gue ketemu bapak gue ngomong apa ya. Jadi mungkin dia latihan tuh tiap hari. Nanti kalau gue ketemu ini yang gue akan bilang. Dia latihan, dia rehearse saudara. Dia latihan. Akhirnya suatu hari dia memutuskan untuk pulang. Ceritanya kayak gini, maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Si anak ini bangkit dan pergi kepada bapaknya. Dikatakan ini saudara, ketika ia masih jauh, ketika anak ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia, saudara. Anda tahu gak maksudnya ini? Dari jauh bapaknya udah lihat dia ada. Kenapa dia bisa lihat anaknya datang, saudara? Saya ngebayangin mungkin tiap hari, sejak anaknya pergi, bapaknya tiap sore pergi ke halaman rumah. Mungkin hari ini kali ya anak gua pulang. Dia gak pulang, dia pergi lagi saudara. Besok sore dia balik lagi. Jangan-jangan hari ini kali ya anak gua pulang. Ditungguin tiap hari saudara.
Suatu hari dia lihat anaknya dari jauh. Dan untung respon bapaknya tuh gak bilang, nah biarin dia mau ngomong apa sih sama gue, pengen gue lihat, gue pengen denger alasannya apa sih gitu. Saudara. Tapi dia lihat anaknya dari jauh, dia kejar, dia lari menghampiri anaknya. Nah anaknya kan udah latihan nih ya, nanti kalau gue ketemu bapak gue mau ngomong apa ya? Kalau gue ketemu bapak gue ngomong apa ya? Pas dia ketemu, ya dia katakan dong apa yang dia udah latihan saudara. Kata anak itu kepada Bapa, Bapa aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Anda mau tahu respon dari bapaknya? Bapaknya gini saudara, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Jadi anaknya waktu dia udah latihan, ini yang gue akan bilangin bapak gue. Bapaknya itu gak meresponi sama sekali, alah lu ngomong apa sih? Dia langsung panggil pembantu-pembantunya, kita akan pesta malam hari ini karena anak gue udah pulang, kita potong, kita bikin steak apa semua saudara, dia akan pesta malam hari itu. Dan bukan itu aja, dibilang kasih dia cincin, kasih dia jubah, kasih dia sendal, yang adalah simbol dari seorang anak saudara. Anda boleh punya mantan suami, mantan istri, Anda punya mantan bos, tapi nggak ada yang namanya mantan anak atau mantan orang tua. Amin saudara. Si anak ini, dia cukup puas kalau bapaknya terima dia dan jadi pembantunya. Tapi bapak ini nggak menghiraukan dia sama sekali. Dia langsung, anak gue udah balik, kita bikin pesta saudara. Sebab Allah kita, Allah Bapa kita, always welcome us back. Saya berdoa ada di antara dari Anda hari ini, maupun Anda yang nonton YouTube mungkin di lain waktu. Saya mau katakan dan mau ingatkan, Allah Bapa selalu siap untuk welcome back Anda. Seorang ahli teologi yang namanya J.I. Packer, dia bilang gini, saya bacain terus saya terjemahin. If you want to judge how well a person understand Christianity, find out how much he make of the thought of being God's child and having God as his father. Dia bilang gini, kalau kita mau menilai seberapa seseorang itu mengerti tentang kekristenan, coba cari tahu seberapa sering orang itu berpikir tentang dirinya sebagai anak Bapa, dan seberapa sering dia berpikir bahwa dia punya Tuhan sebagai Bapaknya, saudara. Ketika kita benar-benar mengerti kita anak Bapa kita di surga, menurut J.I. Packer, kita mengerti apa itu kekristenan. Seorang pastor menceritakan pengalamannya waktu dia sekolah Alkitab, dia ambil kelas New Testament Greek, yaitu perjanjian baru bahasa Yunani. Di dalam kelas itu hanya sekitar 4-5 orang duduk di meja bulat, saudara. Suatu hari, di hari terakhir dari semester itu, mereka lagi baca ayat Alkitab dengan bahasa Yunani. Lalu mereka sampai kepada ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Bahasa Inggrisnya, see how much our Father love us. For He called us His children. And that is what we are. Inilah diri kita yang sebenarnya. And that is what we are. Bahasa Yunaninya ini saudara. Kai esmen. Waktu profesor kelas itu baca ayat ini dalam bahasa Yunani, ketika dia sampai di kalimat yang terakhir itu, saudara, dia ulang berkali-kali, that is what we are. Kai esmen. Kai esmen. Kai esmen. Dia membaca itu berulang-ulang sambil dia berlinang air mata. Profesor ini bilang gini,
mudah-mudahan kalian mengerti bahwa kalian anak-anak Tuhan itu bukan hanya sekedar slogan, itu bukan hanya sekedar sebutan, tapi kalian benar-benar anak Bapa. Lalu kelasnya dibubarin, profesor itu pergi. Itulah kita yang sebenarnya Kai Esmen. We are the children of God. Kita adalah anak-anak dari Tuhan Bapa kita. Sepanjang hidup Anda dan sepanjang hidup saya, Anda dan saya sering dikasih label oleh orang-orang sekeliling kita. Dasar males lu, dasar tukang bohong lu, dasar anak gak tahu diri lu. Kenapa lu gak pinter kayak adik lu? Kenapa lu gak pinter kayak cici lu? Dasar istri bodoh, dasar suami kerja gak becus. Segala macam label sudah ditaruh. Dan yang lebih berbahaya lagi, Anda dan saya, kita percaya sama label-label yang orang sudah taruh ke dalam hidup kita, saudara. Boleh hari ini saya katakan, saudara, bahwa semua label yang datang dari orang lain itu bukan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala label yang bukan berasal dari Tuhan mulai hari ini kita patahkan, kita hancurkan. Itu bukanlah identitas Anda. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Anda pakai identitas Anda yang sebenarnya. Buat Anda yang gak pernah dengar, Anda pakai identitas Anda yang baru. Bahwa Anda adalah anak-anak dari Bapa kita di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda percaya, that is what we are. Kai Esmen. I am the child of God. Boleh saya berdoa untuk Anda? Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita nyanyi yuk dari awal. Percayai setiap lirik lagu ini, saudara. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tuhan, hari ini kami diingatkan betapa luar biasanya kalau kami bukan hanya boleh memanggil Engkau Bapa kami, melainkan kami boleh relate, kami boleh menjalani hubungan kami dengan Tuhan seperti Engkau Bapa kami sendiri. Kami mengucap syukur, kami mempunyai Bapa yang selalu bisa diakses, yang selalu mudah untuk kami jangkau, yang selalu tersedia, yang selalu gampang dan mudah untuk dihampiri. Tuhan, kami mengucap syukur kami mempunyai Tuhan Bapa kami yang selalu memenuhi kebutuhan kami. Kami juga mengucap syukur kami mempunyai Tuhan Allah Bapa kami yang selalu siap untuk menerima kami kembali. Sejauh apapun kami pergi, sebesar apapun kesalahan kami, sedalam apapun dosa kami, tangan Engkau selalu terbuka untuk siap menerima kami kembali. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur biar hal-hal ini bukan hanya kami dengar saja pada hari ini, tapi kami pulang dari tempat ini, kami menghidupinya setiap saat dan setiap hari dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, Kau materialkan firman yang diberitakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo, tanpa kita membuang waktu terlalu banyak, boleh saya undang semua para ayah untuk maju ke depan. Kita mempunyai bingkisan untuk Anda. Silakan maju ke depan. Nanti biar bisa diabadikan, difoto. Dari ujung sini. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Very happy Father's Day nih. Happy Father's Day, Om. Happy Father's Day. Sekali lagi dong kita berikan tepuk tangan untuk bapak-bapak yang luar biasa ini. Thank you, Ci. Thank you. Sorry, maaf tangan kiri. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa. Tangan kiri. Itio. Tri. Udah? Semua udah? Markus sudah dapat? Udah? Semua sudah? Oke, tinggal difoto dulu ini, diabadikan. Mana ini fotografer resmi ya nih? Oh, ini fotografer resmi ya ini. Oke, boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tunggu, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu, kita akan berdoa untuk para ayah. Tempat ini kita bangkit berdiri sama-sama. Setelah itu Kobeni boleh tutup ibadah kita dengan doa berkat ya. Yuk, kita berdoa untuk para ayah yang luar biasa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami tahu pentingnya peranan seorang pria. Terutama peranan seorang ayah, peranan seorang suami Tuhan di dalam keluarganya. Kami berdoa biar Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami bisa memimpin keluarga kami dengan baik. Kami bisa menjadi contoh, kami bisa mewakili Tuhan di dalam keluarga kami untuk menjadi contoh dan memainkan peran kami di dalam keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memposisikan setiap kami para ayah, para pria dan para suami di tempat ini Tuhan untuk memimpin keluarga kami dengan baik, untuk menjadi imam dalam keluarga kami. Kami juga percaya Tuhan berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan kemampuan dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Kami ucapkan berkat dan segala sesuatu yang baik dan yang sempurna yang berasal dari Bapa kami yang ada di surga turun atas kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita pulang,
kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami ucap syukur buat siang hari ini. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Bapa yang baik. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa kami yang baik di surga. Serta cinta kasih dan pengorbanan dari Yesus Kristus. Serta penghiburan dan tuntunan dan pengajaran daripada Roh Kudus. Menyertai setiap kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang terima berkat, kita percaya, kita sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.